disiarkan secara langsung dari lobi gedung iNews TV. Inilah Polemik on TV bersama Latif Siregar dan Dea Tunggaesti. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar. Dan saya Dea Tunggaesti. Bang Latif, apakah salah satu penggemar makan ikan? Ya, saya suka makan ikan. Ikan ayam, ikan apa semua saya makan. Penuh protein ya Penuh Bang protein. Latif ya? Kalau Dea? Saya juga penggemar seafood kebetulan. Hafal nama ikan? 5 dapat sepeda. Dapat sepeda. Ya, beberapa pertemuan Pak Presiden selalu menjadikan nama-nama ikan sebagai kuis untuk mendapatkan sepeda. Ini mungkin bagian dari kecintaan Bapak Presiden kepada ikan dan lautan, karena salah satu nawacita adalah laut sebagai masa depan bangsa. Untuk itu kemudian Menteri Kelautan Ibu Susi Pujiastuti menerapkan beberapa program kebijakan untuk meningkatkan stok ikan kita. Betul. Tapi ternyata menuai kontroversi, kontroversi karena ada cantrang, kemudian payang yang diprotes oleh para nelayan dan asosiasi budidaya ikan. Ya, apa tema kita malam ini, Dea? Ya, malam ini kita akan membahas mengenai Menteri Susi terjaring cantrang. Ya, kita nelayan yang damai dan terorganisir. Kami minta. Ratusan nelayan turun ke jalan, menggelar aksi di depan Istana Negara. Nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia ini menyuarakan kekecewaan atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para nelayan ini menentang peraturan Menteri mengenai larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Kami meminta Presiden ya untuk membatalkan seluruh peraturan Ibu Susi yang saya kira menindas nelayan. Saya kira kalau masih Ibu Susi gagal saya kira. Pemerintah berdalih cantrang tidak ramah lingkungan. Tak hanya itu, metode cantrang pun dinilai tidak selektif dalam menjaring ikan. Meski Presiden Joko Widodo telah menganulir kebijakan larangan cantrang pada bulan Mei silam, gelombang demonstrasi terhadap kinerja Menteri Susi tak pernah berhenti. Pasalnya, menurut data kantor staf kepresidenan, hingga April 2017 baru 605 nelayan dan 3 koperasi yang mendapatkan alat penangkap ikan yang diperbolehkan KKP. Pemerintah pun hanya memberi kelonggaran dengan memperbolehkan penggunaan cantrang untuk wilayah Jawa hingga akhir tahun 2017. Lantas, akankah pelarangan cantrang terus menjadi polemik? Ya, apakah pelarangan cantrang akan terus menjadi polemik atau apakah polemik malam ini bisa menyelesaikan masalah cantrang ini? Di studio sudah hadir bersama kita Bapak Rusdianto Samawa, Koordinator Aliansi Nelayan Indonesia. Selamat malam. Kemudian ada Pak Wayan Suja, Ketua Umum Asosiasi Budidaya Ikan Laut. Selamat malam. Dan kemudian ada Bung Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Kita masih menunggu kedatangan Bapak Fadel Muhammad, mantan Menteri Kelautan, dan Nimi Zulbainarni, Sekjen Masyarakat Peringatan Nusantara. Dan kita juga berusaha mengundang Ibu Susi Pujiastuti, tapi seperti dalam beberapa kesempatan, Ibu Susi selalu bilang bahwa masalah cantrang sudah selesai. Dan sebelum ke Bapak-Bapak, kita persilakan pimpinan sidang kita yang cantik untuk membuka sidang kita malam hari ini. Silakan. Baiklah, langsung saja sidang polemik malam ini dinyatakan dibuka. Silakan Bang Latif. Ya. Saya langsung ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, kemarin berunjuk rasa, tuntutannya ada 10 atau berapa itu ya. Kemudian diterima oleh stafnya Bapak Presiden dari KSP, ada diberikan beberapa janji. Apakah kemudian itu yang membuat kawan-kawan dari aliansi menghentikan unjuk rasa yang direncanakan sebetulnya dari Selasa, Rabu, dan Kamis pada hari ini? Silakan. Ya, saya kira kita tidak akan berhenti selama cantrang belum dilegalkan di tingkat nasional. Itu yang harus diingat oleh kita semua, karena saya kira pelarangan operasi terhadap alat tangkap cantrang ini sebetulnya ada miskomunikasi antara pemerintah dengan nelayan itu sendiri. Salah satu contoh, Ibu Susi bilang panjang cantrang itu dari Jakarta sampai Semarang.
Kalau Jakarta dihitung sampai Semarang 600 kilo ada. Oke. Tapi di lapangan itu ada panjangnya cuma 50 meter, kurang lebih. Lebarnya 10 meter, tingginya mungkin 5 meter. Nah, ini kan antar komunikasi yang tidak baik. Ya. Kemudian kemarin juga di Komnas HAM ada statement seorang Bung Zulfikar Muhtar. Saya bertanya, gitu kan, apakah benar cantrang itu panjangnya 600 km? Jawabannya tidak. Oke. Nah, ini kan ada komunikasi yang tidak bagus. Apakah ini bukan bahasa hiperbola misalnya cantrang nelayan yang begitu banyak kalau dikumpul-kumpulan panjangnya sampai segitu banyak? Dan saya kira kalau panjangnya 600 kilo tidak ada kapal yang bisa memuatnya. Satu kapal tadi berapa panjang cantrangnya? Satu kapal, panjang kapal cantrang itu sekitar 20 meter. 20 meter. Kalau 650? Kalau 600 kilo itu berapa tumpuk di atas Iya, kapal iya, tuh, oke, milik oke. tenggelam kapalnya. Baik. Oke. Salah satu kemarin kesepakatan dengan KSP atau janji dari KSP adalah akan melakukan kajian apakah cantrang merusak lingkungan sebelum kemudian Bapak Presiden melegalkan secara nasional seperti tuntutan Mas Rusdi tadi. Benar. Jadi KSP akan membentuk tim independen melakukan kajian terhadap cantrang. Apakah merusak lingkungan atau tidak. Nah, kalau merusak lingkungan itu akan nelayan akan rela tapi harus objektif. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau tidak merusak lingkungan harus dilegalkan. Oke. Kami yakin bagi kawan-kawan nelayan cantrang tidak merusak lingkungan seperti persepsi yang selama ini. Oke. Karena apa? Ini saya sambung. Karena apa? Kawan-kawan di KKP terutama Ibu Susi diberi masukan oleh banyak LSM-LSM asing bahwa atas dasar konservasi laut sehingga menjustifikasi cantrang merusak lingkungan. Oke. Padahal tidak. Apakah perbedaan pendapat mengenai merusak lingkungan atau tidak itu pernah didiskusikan dengan Ibu Menteri Kelautan sebelum diadukan ke stafnya Bapak Presiden? Nah, ini masalahnya. Kemarin kita bertanya di Komnas HAM. Contohnya, Bapak, teman-teman KKP pernah turun ke lapangan melihat operasional cantrang? Jawabannya tidak pernah. Oke. Berarti membuat aturan tidak pernah melakukan analisis dampak, kajian dampak, dan menetapkan permen, membuat permen. Ibu Susi ini paling berbahaya. Melanggar asas-asas demokrasi karena melanggar undang-undang, banyak undang-undang membuat permen. Baik. Gitu. Oke, kita kedatangan tamu keempat, ada Pak Fadel Muhammad, mantan Menteri Kelautan. Selamat malam. Silakan Pak Fadel. Sebelum ke Pak Fadel, saya lanjut ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, tadi salah satu alasannya pelarangan cantrang adalah sustainability, keberlanjutan atau masalah lingkungan. Anda sepakat dengan itu atau ada catatan lain? Sama sekali tidak sepakat. Karena kalau alasannya selalu dia bilang pendapatan atau hasil tangkap kapal cantrang itu turun terus, faktanya di lapangan nelayan jumlah kapal cantrangnya bertambah terus. Nelayan kita ini bukan orang bodoh walaupun dia hanya lulus SD. Ya, dia bisa menghitung uang. Kalau penghasilannya turun terus, mana mungkin dia mau tambah kapalnya. Ya. Jadi dan argumen ini disetujui oleh semua kepala dinas perikanan di kabupaten maupun provinsi. Sudah ada 14 gubernur pun yang sudah protes di depan Komisi 4 dalam rapat kerjanya. Tapi kepala dinas berbeda pendapat dengan gubernurnya yang memprotes pelarangan cantrang itu. Kepala dinas dengan gubernurnya sependapat. Oke. Tapi berseberangan dengan KKP. Nah, yang kemudian yang dipakai di lapangan kebijakannya adalah pelarangan seperti bunyi Permen nomor 2 2015 itu. Ya, aturannya juga tumpang tindih. Ya. Kalau lihat undang-undang otonomi daerah itu diserahkan kepada daerah, provinsi, tapi kok pusatnya ikut campur-campur dengan keluarkan permen. Jadi ini kewenangannya ini tumpang tindih, ini yang harus dibereskan oleh presiden. Makanya kemarin
bypass langsung ke Bapak Presiden untuk Betul. meminta perhatian tentang permen ini. Betul. Baik, karena ini udah ngomongin peraturan menteri, kita ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, ini permen ini harus sesuai dengan undang-undang atau dia merupakan turunan daripada undang-undang yang ada? Ya. Terima kasih. Terima kasih pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk acara malam hari ini. Saya diundang dan semula ada kesibukan di tempat yang lain, tapi saya pikir-pikir sepantasnya lah saya ikut bicara di sini, Ya. memberikan pandangan saya. Terima kasih Pak. Yang pertama sebenarnya ini bukan hal yang baru. Cantrang ini sudah ada dari zaman yang sebelum kita ada pun juga di pemerintahan sudah ada. Yang kedua, kita bekerja itu harus berpikir bagaimana rakyat itu berpendapatan. Bagaimana nelayan itu berpendapatan. Itu yang paling pokok di antara semua. Dan ini waktu saya menjadi menteri juga ada beberapa LSM mempertanyakan. Saya mengatakan kepada teman-teman LSM lingkungan laut itu, saya sependapat dan saya adalah seorang diver, seorang yang menyelam di laut dan saya pencinta laut. Ikan itu ada 3. Pertama ikan di permukaan, yang kedua ikan yang pelangis, kemudian ikan di terumbu-terumbu karang. Alat ini kita berikan izin ketika saya jadi menteri, tidak boleh di daerah-daerah terumbu karang. Tapi ketika mereka menangkap ikan-ikan di daerah-daerah yang pasir, lumpur, tidak apa-apa. Karena tidak mengganggu sama sekali. Nah, sekarang saya kira saya berpendapat bahwa kita harus memberi kesempatan kepada mereka bekerja dan tidak mengganggu terumbu karang yang ada. Itu yang paling pokok. Oke. Ada aturan kemarin yang dari Ibu Susi bahwa untuk kapal dengan 10 Greystone masih boleh, kemudian di atasnya yang tidak boleh. Di mana perbedaannya? Saya kira harus sampai kepada 30 sampai 50 Greystone lah maksimum. Itu yang masih diperbolehkan? Itu yang boleh. Kalau terlalu kecil pun malah repot, mereka punya alat ini. Itu akan sangat tidak bisa operasi. Jadi kita mesti batasi sampai kepada tonase tertentu. Katakan mungkin 30 maksimum mungkin 50 ya Greystone untuk bisa bekerja. Tapi yang utama adalah zonasenya, daerahnya di mana tidak boleh pada daerah terumbu karang. Itu yang paling penting. Kalau kita semata-mata larang, jangan. Ini kan bikin polemik baru. Oke. Bang Latif, saya tertarik memperdalam sedikit nih ke Pak Menteri. Pak Menteri Tertarik ini hebat juga ini tertarik. Tertarik Pak Fadelnya atau bagaimana ini? Pak Fadel juga tertarik juga. Menteri ini sangat terhormat Saya juga sekali. tertarik juga ini. Tadi Bapak sampaikan yang penting adalah daerah pemetaannya begitu ya Pak ya. Kemudian apakah sudah ada batas-batas yang jelas Pak? Ini daerah berterumbu kemudian dilarang masuk kapal-kapal tertentu atau bagaimana Pak? Ada. Kita kan tahu daerah-daerah tempat terumbu karang yang bagus, daerah-daerah tempat diver, tempat penyelaman, itu sama sekali nggak boleh. Dan kemudian pengawasannya juga mudah Pak? Mudah, Baik. dari daerah yang tidak boleh, daerah ini boleh, itu kita larang sama sekali. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu yang ikan layang itu silakan aja lah. Kita kasihan kepada mereka. Itu besar loh pendapatan mereka terganggu. Kemudian alasannya lagi bahwa nanti dengan alat ini maka ikan itu terjaring, ikan besar, ikan kecil, ikan ini. Ya betul juga, kita atur jaringannya, atur alatnya demikian rupa sehingga ikan-ikan tertentu yang masuk. Oke. Baik, saya sebentar ke Pak Rusdi. Apakah pengaturan itu, pengaturan zonasi, kemudian tadi besaran kapal di mana boleh, di mana tidak, itu pernah dibicarakan antara para nelayan dengan kementerian? Oh ya, tentu sering dibicarakan. Jadi problemnya begini, mengganti alat tangkap itu kan tidak semudah bolak-balik telapak tangan. Misalnya begini, alat tangkap gillnet yang dipopulerkan oleh KKP hari ini, kalau di Tegal atau di Jawa Tengah
hanya 3 orang yang menerima, 1 orang mengembalikan. Kenapa? Kemampuan nelayan itu tidak bisa mengganti alat tangkap dengan menyesuaikan spesifikasi kapal. Iya. Membutuhkan uang 5 sampai 10 miliar. Bukan bantuan dari pemerintah penggantian Bukan itu. bantuan dari pemerintah, malah nelayan itu ya meminjam kepada bank dan itu melahirkan hutang-hutang baru. Oke. Jadi begitu. Misalnya contoh nih, ini mohon maaf background ini troll, ini kapal troll, bukan cantrang. Troll itu sebesar ini. Sementara kalau troll di luar negeri, di Amerika, di Meksiko, California, itu dibolehkan. Kenapa? Diatur waktu naiknya, waktu turunnya, panjang alatnya, gitu kan, lebar dan lain-lain, diawasi oleh polisi. Yang kita maksud sebetulnya bagi kita dan bagi nelayan seluruh Indonesia, ya, kenapa KKP itu harus mengatur gitu loh, tidak harus melarang. Troll itu di luar negeri saja Itu dilarang. seperti usulan Pak Padar tadi, diatur. Begitu juga kebalikannya. Ya. Kalau alat tangkap yang dipopulerkan oleh KKP di luar negeri, mohon maaf aja, itu dilarang oleh PBB, namanya gillnet. Karena istilah gillnet itu adalah dinding kematian bagi mamalia-mamalia laut. Lebih parah daripada cantrang. Gillnet yang dipopulerkan daripada cantrang. Oke, baik. Dan satu teman-teman harus diketahui, cantrang itu tidak ada di luar negeri, tidak ada di Kalimantan, tidak ada di Sulawesi. Yang ada itu hanya di Pulau Jawa. Ikan Pulau Jawa, ikan cantrang itu, ikan keder, ikan teri, ikan ruca, yang biasa kita makan di warung. Oke. Jadi kalau Ibu Susi, yang dimaksud Ibu Susi bahwa ikan teri itu bisa hidup 10 tahun, bisa hidup 5 tahun. No, ikan teri itu hanya bisa hidup sebulan sampai 3 bulan. Kalau tidak ditangkap mati. Mati, sayang juga. Rugi, sayang. Oke, baik. Itu. Ya, Ya, kita break sejenak Bang Latif. baik. Pemirsa, kita akan break sejenak, kita akan masih memperdalam mengenai cantrang dan kontroversinya sesaat lagi. Sidang Diskurs.